الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه رسول والقبول. Ibu-ibu yang di luar masuk ke dalam, ibu-ibu. Ibu-ibu di dalam masih muat. Ayo masuk ke dalam, Bu. Silakan masuk. Ayo DP nggak apa-apa. Masuk ke dalam, Bu. Allah. Siwak bapak ya tadi. Siwak hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para syarifah, para semua anggota majelis taklim Asy-Syatiri. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak di dunia ini dan keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu majelis Asy-Syatiri rahimakumullah. Ini karena udah agak malam mulai dia. Ya kita insyaallah sekitar 1 jam ya sampai 8:30 insyaallah kita bagi 2 biar tetap barokah Majelis Asy-Syatiri. Kita mulai pertama dari kitab Safinatun Najah, kitab fikih, baru setelah itu kita lanjut dengan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk bab Faslun furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu ada 6. Maksudnya fardu wudu kalau kita tidak melakukan satu saja maka tidak sah wudu kita. Ada 6 wajib dilakukan 6 ini. Al-awwalu yang pertama an-niyah, niat. Niat ini banyak kalau kita ikut pendapat yang kuat, banyak tidak sah. Salat kita tidak sah, wudu kita tidak sah. Kenapa? Niat ini qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Mengerjakan sesuatu atau meniatkan sesuatu barengan dengan pekerjaan. Jadi contohnya yang betul nih, kita mengucapkan niat wudu ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Jadi ketika tangan coba Alvin khud dufuf khudin. Yang kecil-kecil ini gitu. Tolong diambil pemukul itu biar enggak main gendang dia. Ambil gendangnya simpan ke pondok biar tak dimain. Jadi yang betul kita wudu ketika kita ngambil air pakai tangan ini tangan. Jadi ketika tangan kita menyentuh ke bagian mana saja yang kena pertama kali, baik bagian atas kening atau sini, ketika pas kena hati kita niat. Nawaitul wudu'a sama barengan sambil gosok. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Barengan. Kalau enggak barengan enggak sah. Sedangkan niat pakai mulut itu hukumnya sunnah, yang wajib pakai hati. Jadi kalau kita ikut ini pendapat yang kuat enggak sah. Kebanyakan kita ini kan wudunya niatnya pakai mulut, hati enggak. Kebanyakan kan kita nih nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala baru disiram. Hati enggak ngucap, enggak sah. Solat kita yuk, usolli fardhu dhuhri 4 rakaat musabila qiblah, adaan makmuman lillahi ta'ala, Allah enggak sah. Kalau solat itu harus barengan. Mulut sunnah, hati wajib. Jadi niatnya dalam hati yang wajib. Kalau solat gimana caranya? Allah, mulut ngomong Allah, hati ngomong usolli. Agak sulit ya. Allah, usolli fardhu dhuhri 4 rakaat musabila qiblah, adaan makmuman lillahi akbar. Kalau kita, sedangkan kita pernah enggak ibu semua sholatnya gitu pernah enggak sah. Cuma itulah syukurnya ulama fikih ini bukan cuma 1 orang. Madhab itu ada 4. Madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi.
Nah, mazhab Syafi'i juga terpecah lagi. Mazhab Syafi'i ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi. Ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi. Pecah lagi di bawahnya Imam Ibnu Hajar, Imam Romli. Contohnya, ini sama-sama mazhab Syafi'i. Pakai cadar. Nah, berarti kalau kita ikut pendapat yang umpamanya tidak ada beda pendapat, semua mengatakan pakai cadar hukumnya wajib, yang tak pakai cadar masuk neraka. Umpama. Ini pendapat siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi murid Imam Syafi'i. Cuma Imam Nawawi, Imam Syafi'i punya murid lagi satunya namanya Imam Rafi'i. Yang tak pakai cadar, untung ada imam yang bolehkan, namanya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan perempuan tak wajib pakai cadar, yang wajib pakai jilbab. Jadi yang pakai cadar jangan nyalahkan yang pakai jilbab. Yang salah siapa? Yang tak pakai jilbab. Salah, pasti salah itu. Yang pakai cadar silakan, yang tak pakai silakan. Mazhab mana? Apa mas mazhabnya? Mazhab Syafi'i. Yang pakai cadar siapa yang wajibkan? Imam Nawawi. Yang tak wajib pakai cadar siapa? Imam Rafi'i. Sama-sama betul. Sama-sama betul. Kenapa? Karena wujud dalil. Kita ikut ulama. Yang salah yang tak pakai cadar. Ya kayak kemarin ribut tentang pemilu. Kan? Ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Ya dulu kemarin ribut lah. Sekarang tak usah ribut. Kita ribut rugi gak? Dia udah baik-baik, kita malah bermusuh. Yang nomor 1, suaminya nomor 1. Istrinya nomor 2. Kita tak tegur. Ya kita rugi, tak apa kita, duit ada. Ya. Baik. Jadi yang betul cara wudunya niatnya ketika tangan kita pakai mulut, pertama pakai mulut dulu, sunnah. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Baru kita ngambil air, pakai keran ke pakai air, pokok intinya pertama kali air kena di bagian wajah kita, di mana pun di atas dari sini, langsung hati kita mengucap sambil gosok. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu pendapat yang pertama, yang paling kuat. Ada lagi ulama mengatakan cukup pakai hati ya. Mulut tak apa-apa. Ada juga ulama mengatakan cukup pakai mulut, hati enggak. Bahkan ada ulama mengatakan Ibnu Abbas, madhab Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan enggak wajib niat. Niat tak wajib. Kata beliau. Jadi kita enggak niat sholat, enggak wudu, enggak niat sholat, enggak sah. Ulama bertanya kepada Ibnu Abbas, ngapa pula antum mengatakan enggak wajib niat? Loh, apa pula nak niat? Kata beliau. Kalau kita basuh muka, basuh tangan, basuh rambut, basuh kuping, basuh kaki, itu namanya apa? Namanya apa tuh? Wudu. Apa perlu pakai niat? Kata beliau. Kita siang-siang jam 12 ngadap ke kiblat, sholat 4 rakaat, sholat apa namanya? Duhur. Apa pula pakai niat? Tak perlu niat, kata beliau. Jadi tidak repot. Silakan ibu yang kita ngambil jalan tengah. Jalan tengah yang mana? Pakai mulut dulu, nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, lalu pakai hati. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, baru siram di muka, baru wudu. Itu jalan tengahnya untuk kita-kita yang awam-awam ini. Terus fardu wudu yang kedua. Mana tadi? Meluncat dulu. Atsani yang kedua, ghaslul wajhi. Membasuh wajah. Mana wajah yang wajib dibasuh? Ini banyak bu, hati-hati, terutama ibu-ibu yang pakai kerudung atau pakai jilbab. Makanya ibu kalau pakai jilbab, kalau wudunya gini, jilbabnya tidak dibuka, itu tidak sah. Yang wajib dibasuh, kepala sini botak-botak terus tak panjang-panjang, panjang sebentar botak lagi ya. Ya, kenapa? Karena sebenarnya yang wajib ketika umroh atau haji, wajib tuh dipotong 3 rambut. Tapi kalau kita cuma potong 3 rambut, dapat doa Nabi 1. Jadi Nabi berdoa, ya Allah ampuni dosa orang yang ketika umrah atau haji. Ya Allah ampuni dosa orang yang botak licin. Ampuni dosa orang yang botak licin. Ampuni dosa orang yang botak licin. Sahabat bertanya, Nabi, kalau tidak botak licin Nabi, cuma potong sedikit, ampuni dosa dia. 1 kali ya. Artinya orang yang umrah atau haji botak licin dapat 3 doa Nabi. Kalau tidak botak licin dapat 1 doa, kan sayang. Ini alhamdulillah bulan Desember saya tidak botak sekarang, alhamdulillah agak panjang sedikit. Nanti tanggal 16 Januari botak lagi. Berangkat lagi 6 Februari botak lagi. Pokoknya botak terus bro, botak panjang-panjang. Jadi sampai mana rambut kita nih yang wajib dibasuh? Diingat ibu-ibu, yang wajib dibasuh ini nih, lihat, ini kan tumbuhnya rambut nih. Coba ibu angkat rambutnya digini kan? Nah itu kan ada tumbuhnya. Bukan pas di sini, harus di atasnya sedikit. Pasnya di ubun-ubun. Kenapa? Karena kaidah fikih mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fa wajib. Artinya bagaimana? Tidak mungkin kita bisa ngepaskan
Nggak mungkin kita bisa ngepaskan. Ibu bisa tak? Wudu ngepaskan kena sini air. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Bisa tak kira-kira? Tak mungkin bisa. Makanya kata ulama harus dilebihkan. Jadi tempat rambut di sini wajib dilebihkan di atasnya. Ini. Jadi wudu bagian atas wajib nih, bukan pas di tempat rambut ya, di atasnya. Ini wajib kena nih. Bagian atas. Bagian samping yang mana wajib kena air bagian samping? Watat bahasa Arabnya. Watat tuh kuping kecil. Kalau ini tak wajib. Jadi ketika ibu basuh muka, ini tak wajib. Tak wajib kena. Yang wajib kena watat. Apa tuh watat? Watat kuping kecil. Ini nih. Nampak yang sebelah sini ini? Ini ada kuping kecil, nampak? Ini ketika basuh muka wajib kena. Kalau ini tak kena, tidak sah. Jadi andaikan ibu wujudnya sampai sini, tidak kena nih kuping kecil, tidak sah. Wajib. Bagian bawah. Sampai mana? Sampai di bawah zakon. Nih, zakon ini apa nih? Apa namanya? Jakun. Asal usul jakun itu dari apa, Bu? Jadi ketika Siti Hawa, ketika Nabi Adam masuk surga, nih, itu sambil cerita lah biar tak tegang-tegang sama dia. Ketika Nabi Adam masuk surga, pertama senang, lama-lama kemenung Nabi Adam, sedih. Allah bertanya, Adam, ngapa kau sedih? Kurang apa di surga nih? Ya mudah-mudahan saya masuk surga ya. Masya Allah disebutkan dalam kitab, Bu ya. Surga sebelum kita minta, baru pingin, baru ngayal udah ada. Baru ngayal. Andaikan ada bakso Pak Sabar, lengkap dengan Pak Sabarnya. Itu surga. Baru andaikan, dulu aku ya pingin punya mobil Alphard, langsung dengan sopir-sopirnya lengkap. Itu surga. Sebelum minta baru ngayal udah ada. Jadi kata Allah, Adam, ngapa kau sedih Adam di sini? Kurang apa di surga? Apa kata Nabi Adam? Memang enak ya Allah, cuma satu ya Allah, enggak ada kawan. Seluas ini enggak ada kawan. Akhirnya Allah ngambil tulang rusuk kiri Nabi Adam, Bu, dijadikan istrinya Siti Hawa. Jadi ibu bersyukur, Bu ya. Suami ibu tuh laki-laki berkorban sebuti tulang rusuk kiri jadi ibu. Paham, Bu ya? Tulang rusuk kiri. Kalau enggak percaya nanti suaminya bawa ke dokter di ronsen. Itu sebuti tulang rusuk kiri hilang, Bu. Jadi ibu. Ya. Makanya saya biasa kalau saya ceramah saya beritahu suami-suami. Jadi kalau istri salah, kurang ajar, cerewet, ngomel, apa jangan langsung main kasar-kasar. Kenapa? Karena perempuan itu terbuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bentuknya bengkok. Kalau langsung dibujurkan, patah. Caranya harus pelan-pelan, diurut-urut sikit-sikit. Begitu pula perempuan. Perempuan itu sensitif, Bu ya. Ibu mau punya suami suka ngomel-ngomel. Apalagi yang sedikit kalau gitu, Bu ya. Akhirnya Allah ciptakan Siti Hawa. Lalu kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, kau jangan dekat-dekat di pohon. Kalau kau dekat-dekat, kau akan dikeluar dari surga. Pohon apa namanya? Pohon huldi. Akhirnya Nabi Adam didekati kena setan, di iblis, dirayu-rayu, tak mau Nabi Adam. Ayo Adam, makan tuh Adam. Enggak. Siti Hawa dirayu-rayu. Akhirnya dirayu-rayu kalahlah Siti Hawa. Ya, namanya suami. Suami ini kebanyakan kalah ke istri, Bu ya. Banyak suami takut istri, singkatannya DKI, dibawa ke tiap istri. Badan jak besar ikut fitness, tak kaya saya. Kokor kalau sama laki-laki apa kok? Tombok tinggal ya, tombok. Tapi ke bini takut, padahal bini tinggi sampai semeter pun tak sampai. Baru keluar rumah semenit, telepon dengan ibu. Mana kau bang? Ke depan, balik. Alasan dia ngapa kalau tanya? Ngapa kau takut bini? Bukan takut, aku malas nak kelahi. Bilang ya aku takut. Saya tak ada, kadang-kadang enggak. Akhirnya ngambillah dua buti Siti Hawa, sebuti beri Nabi Adam, sebuti dipegang. Ketika Nabi Adam makan, sebelum jatuh ke perut melekat sebentar di sini. Jadilah nih laki-laki jakun. Makanya bedanya laki-laki perempuan, bedanya ini. Andaikan ibu ketemu orang cantik, suaranya pun masya Allah suara perempuan. Cuma ibu curiga, ini kayak laki-laki, pegang leher. Tombok nak dia. Kalau muncul ini pasti laki-laki, tak bisa dibohongi. Sedangkan Siti Hawa, ketika Siti Hawa, jadi Nabi Adam akhirnya gara-gara makan akhirnya sedangkan Siti Hawa ketika makan buah huldi, sebelum masuk ke perut melekat di tengah-tengah, terbelah dua. Alhamdulillah. Untung melekat di tengah-tengah, terbelah dua. Kalau melekat di belakang kan tumor namanya itu, Bu. Atau melekat di dengkul gimana nak nyusukan anak. Akhirnya Allah menurunkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ya Siti Hawa diturunkan di Jeddah.
di Mekah. Makanya kenapa disebut kota Jeddah? Jeddah itu artinya neneknya manusia, yaitu Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di mana dari surga? Diturunkan di kampung saya di Bombay, India, kampung Sarukan. Makanya orang India dengan orang Arab agak tak beda jauh ya. Terus, jadi bagian bawah sampai sini. Jadi cara wudhunya begini, yang sah, ngambil air, anggaplah ini keran, anggap ini keran ya. Ibu basuh dari bukan di sini, di atas ini ya, di atas ini sedikit. Basuh gini sambil ya. Terus kuping kecil, lebih afdol lagi semua kuping kenakan, lalu di sini sampai ke ini. Ini wajib kena semua. Kalau umpama kemarin enggak tahu Mas, saya enggak tahu Mas. Saya dari kecil, dari pertama balik sampai sekarang saya wudhu ya udah sampai sini. Gimana Mas? Sekarang saya baru tahu namanya. Ya udah Allah ampuni, jangan diulang lagi. Kalau udah tahu tapi masih diulang enggak sah sholatnya ya. Nah, kalau yang lalu-lalu enggak tahu, enggak Allah ampuni. Enggak apa-apa, enggak perlu diganti lagi sholatnya, udah diampuni dah. Orang tak tahu. At-talis, fardu wudu yang ketiga, ghuslul yadaini. Membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, beserta dua siku. Ah, nih. Banyak orang wudunya sampai sini. Sampai sini. Ya, di sini disebutkan ma'al mirfaqaini, sampai dua siku. Balik lagi tadi kaidah fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Artinya bagaimana? Enggak mungkin kita basuh tangan pas di siku. Kira-kira bisa gitu. Tak boleh, coba andaikan diberi peraturan. Pas di siku, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Ayo, bisa tak kira-kira? Tak mungkin bisa. Makanya kata kaidah fikih tadi, karena enggak bisa dilebihkan, wajib hukumnya. Ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib, maka itu wajib. Artinya wudunya Bu yang dibasuh bukan pas di siku, di atas siku. Yang lebih afdal, lebih utama sampai sini. Ya, sampai sini lebih afdal. Nanti ketika kita di padang mahsyar, semua manusia dikumpulkan. Jadi semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti orang yang wudunya dilebihkan, wajah wajib sampai kuping kecil, dia basuh semua kuping. Yang tadi kepala rambut wajib sampai sini sedikit, dia sampai sini. Yang bawah wajib sampai sini, dia sampai sini. Sedangkan tangan wajib di atas siku sedikit sini, dia sampai sini. Gimana nanti? Ghurrah muhajjalin, kata Nabi Muhammad, bercahaya terang. Jadi yang sempurna wudunya sampai sini, terang cahayanya. Sedangkan wudunya yang pas-pas, ya kayak lampuan lah, gelap-gelap sedikit ya. Makanya lebih kan, biar nanti bersinar terang, ghurrah muhajjalin. Terus Arabi yang keempat, mashu syai'in minar ra'si, mengusap. Di sini tidak disebut membasuh, bukan ghuslu, tapi disebut mashu, mengusap sedikit dari kepala. Yang wajib sedikit, andaikan kayak saya ini kan, bambu tak licin, tak ada rambut sekali, masih wajib. Yang wajib mana? Kepalanya wajib. Kalau rambut, ibu punya rambut, sayang, baru keluar salon. Kalau dibasahkan gini kan, aduh rusak nih. Gimana? Paling sedikit, bukan cuma sebuti, setengah buti. Tahu rambut kan panjang. Paling sedikit ujungnya sedikit, ya segini boleh. Selama rambut tersebut di batas rambut. Nih yang boleh dibasuh, rambut bagian depan. Jadi kalau ibu rambut depan begini kan, ke depan, panjangnya di bawah muka sampai sini panjangnya. Yang boleh dibasuh, yang sah wudunya dibasuh, nggak boleh rambut yang lebih di bawah muka panjangnya. Rambut yang masih di panjang sebelah sini aneh masih boleh. Boleh. Tapi rambut yang di bawah dagu di panjangnya kita basuh di sini tidak sah. Bagian belakang rambutnya sampai mana batasnya yang boleh dibasuh? Sampai di bawah kuping ini ada tulang. Ini tulang. Nah, kan ada tulang semua kan? Nah, rambut yang di tulang sini kita basuh di sini. Ya, pokoknya di atas tulang nih. Ini sah. Tapi rambut yang panjang di bawah tulang kita basuh enggak sah. Nah, amannya gimana? Udah basuh yang sini aja lah. Basuh. Itu kan mazhab Syafi'i enak. Basuh rambutnya petok-petok ya gini. Ah, yang sakit itu mazhab Maliki. Makanya kalau jamaah umroh, jamaah haji, kalau wudunya ikut mazhab Syafi'i, sulit dia. Sulit. Mau tawaf sulit. Kenapa? Mazhab Syafi'i nyentuh perempuan batal lah. Nyentuh perempuan, jangan nyentuh perempuan, nyentuh istri batal. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Malik, Imam Malik tidak batal. Nyentuh perempuan tidak batal. Jadi ketika saya umroh, saya ingin coba.
Pokoknya kan Umi alhamdulillah, ya Umi hadir alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan Umi selalu sehat, panjang umur ya. Insyaallah. Nah, ada yang lain duduk-duduk ya. Nah. Boleh salaman semua, pakai amplop. Ya. Jadi mazhab Syafi'i nyentuh perempuan yang bukan mahram, istri batal, apalagi perempuan lain. Kalau mazhab Maliki kita batal. Jadi kalau kita umroh, tawaf, kalau kita ikut mazhab Syafi'i sulit. Kenapa? Mau tak mau banyak tersentuh sana sentuh sini. Jadi pada waktu itu ketika saya umroh, ketika tawaf saya ingin, pokoknya saya mau pakai mazhab Syafi'i. Saya berusaha kalau ada perempuan mau jauh-jauh, tak mau tersentuh-sentuh. Akhirnya saya umroh tawaf. Saya pakai baju ihram, saya tutup semua tangan saya gini. Ada perempuan jauh, jauh. Pokok tak boleh kena. Pas macet, yang sering macet tuh di Hajar Aswad. Hajar Aswad tuh macet. Kebetulan ketika saya noleh kanan ada orang Arab, perempuan nunjuk kawannya nunjuk. Tahu mungkin itu bukan tadi. Ketika saya noleh tangan gini, srek kata dia. Tak bisa batal aku. Tak bisa. Kalau ikut mazhab Maliki, tapi dengan niat kita berpindah sementara di sana, enggak batal. Tapi ada syaratnya. Cara wudunya lain kayak mazhab Syafi'i. Cara wudunya diantaranya wajib digosok. Semua anggota tubuh wajib digosok. Jadi contohnya gini ya. Wajahnya digosok pakai tangan gini. Kalau mazhab Syafi'i enggak, mazhab Syafi'i air keran ngalir kita tinggal gini ya. Tangan kita tinggal gini ya. Kalau mazhab Maliki enggak boleh, wajib digosok. Itu syarat yang pertama. Yang kedua syaratnya rambut kalau mazhab Maliki harus basah semua. Kalau mazhab Syafi'i kan peto-peto ayam gini aja. Jangan sampai sikit ya. Yang penting setitik rambut kecil ya. Jadi ibu andaikan, bahkan disebutkan dalam sarahnya, ngambil jarum sebutik dibasahkan. Jarum dibasahkan gini kan ke rambut sah. Bang ibu yang sayang rambut nih. Iya. Umpamanya. Tapi kalau mazhab Maliki tidak boleh. Wudunya wajib berambut basah. Jadi contohnya gini, mazhab Maliki. Basahkan dulu kedua tangan, basahkan, lalu jempol simpan di pelipis, simpan ke kepala, tarik ke belakang, tarik ke depan. 1 lagi. 2 lagi. 3. Nah, kalau kita udah wudu secara mazhab Maliki, nyentuh suami ibu tak batal. Nyentuh suami tak batal. Tapi tidak boleh dipakai kecuali kalau darurat kita berpindah sementara. Kalau umroh, kalau di rumah udahlah. Ya, di rumah. Tapi kadang-kadang suami ini degil enggak, ayo. Nah, paling bagaimana, Bu? Udah mau sholat dikerjakan, colit lagi. Itu tidak terlalu. Udah berdandan. Udah berdandan kan. Dikacit kata dia. Uang kata dia. Terus wal khamis yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Sama dengan tadi tangan. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Nih saya praktekkan. Kalau fikih. Nih, Ibu ya, mata kaki Ibu. Jadi kalau Ibu basuh pas di mata kaki enggak sah. Balik tadi kaidah fikih. Ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Yang wajib mana? Di atas mata kaki. Walaupun sedikit. Ini mata kaki. Di atas di sini. Yang afdol, yang paling utama sampai sini. Makanya ibu kalau wudu, ya kalau biasakan kadang-kadang di masjid itu campur laki-laki perempuan kan. Ya kalau andaikan ada laki-laki, ibu jangan wudu di tempat wudu yang dilihat laki-laki, haram. Ibu aurat. Cari masuk dalam WC. Wudu dalam WC sah, enggak apa-apa wudu di WC sah. Ada orang nanya sih, Ustaz, kalau wudu telanjang bulat sah? Boleh telanjang bulat sah. Ya yang penting jangan habis wudu nyentuh benda, batal. Jadi wudu telanjang coba hukumnya makruh. Di WC, ini wudu di WC hukumnya sah tapi makruh. Kalau kita sering wudu dalam WC, itu bisa datangkan was-was. Maka jangan was-was sholat, was-was wudu itu biasanya karena wudunya dalam WC. Kebanyakan kalau was-was itu santri biasa, yang pernah mondok biasa was-was tuh. Ada santri, insyaallah sholat. Orang udah assalamualaikum dia belum.
Ada. Assalamualaikum udah 2 rombongan dah belum, dia belum selesai. Allah, 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 Allah Akbar. Ada lagi santri macam-macam. Solatnya kayak silat begini. Allah Akbar. Saya ketika mundur dalwa tuh, itu saya suka ngerjakan dia. Ketika dia Allah Akbar, saya gurau. Allah. Ngabuk dia. Macam-macam. Ada juga setiap wudu basah semuanya. Sampai telanjang-telanjang dia. Ada tuh. Sampai air 1 bak habis. Ada juga orang was-was ke najis. Jadi seakan-akan najis terus. Asal ada tamu masuk, ya, tak pakai sendal, langsung disiram serumah. Bu, saya mau nanya. Ibu sekarang dari rumahnya jalan kaki, tak pakai sendal, basah. Masuk ke rumah saya, najis tidak kaki ibu? Ini ibu anggaplah nggak orang yang dari Tanjung. Kesini sekarang jalan kaki, basah-basah. Masuk rumah saya, najis tidak rumah saya? Langsung sholat lagi itu. Najis apa enggak? Ayo. Ayo benar. Kalau fikih, ya. Nahnu nahkum bid-dawahir wallahu yahkum bis-sarair. Kita lihat luarnya, Allah yang tahu dalamnya. Maksudnya gimana? Ya, hukum fikih enggak bisa dipakai kira-kira. Enggak bisa pakai kayaknya. Najis, enggak boleh. Kayaknya dari Tanjung itu banyak ayam. Andai kan ayam bisa ngomong kurang ajar mulut kau ya, kau fitnah aku. Aku tak ada beres itu kata ayam. Fitnah aku nih kata dia. Jadi tidak bisa, hukum fikih tidak bisa pakai kayaknya. Tapi kayaknya najis. Karena itu kan banyak ayam ini, tidak bisa. Hukum fikih tidak bisa. Selama tidak ada najis terlihat, tidak najis. Walaupun basah. Ini hukum fikih. Tidak, makanya untuk menghilangkan was-was. Ibu jalan kaki di jalan. Basah. Tapi ibu lihat, tidak ada tai ayam, tidak ada tai kucing, tidak ada najis. Jadi hukum fikih tidak bisa pakai kayaknya. Jadi kalau ibu bilang, oh tidak bisa kau tuh masuk ke rumah Ustaz atau Ilah tuh kaki kau najis basah tuh kau dari Tanjung jalan kaki. Kayaknya kau bisa nginjak tai ayam. Dijawab kena dia. Kata kau kayaknya nginjak tai ayam. Sekarang aku jawab, kayaknya aku tak ada nginjak tai ayam. Bagaimana? Jadi selama anda lihat benda itu najis, tak ada najis. Bu ya. Terus. Jadi yang wajib dibasuh kaki sampai di atas mata kaki. Yang keenam, fardu wudu yang keenam at-tartib. At-tartib berurutan, wajah dulu, dari wajah tangan ke kepala, kuping sunnah, baru kaki. Mazhab Maliki mengatakan tartib tak wajib. Jadi ibu wudunya kaki dulu boleh. Nah, turun kaki. Udah kaki muka tak boleh. Itu apa karena ikhtilafu ummati rahmah kata Nabi. Perbedaan umatku madhab-madhab itu adalah rahmat. Ya kasih sayang. Makanya ada orang nanya, Bu, nah, ini pertanyaan Bu. Kenapa orang kentut? Ibu tahu kentut? Kalau tut itu tidak bahaya. Ada kentut yang bahaya. Sangat bahaya. Habis kentut ada yang ngikut, itu bahaya. Namanya tekencet itu. Kentut, ibu ada punya wudu nih. Wudu lalu ibu kentut. Yang kentut kan belakang. Ketika itu wudu, ngapa pula muka yang dibasuh? Ngapa bukan belakang? Muka salah apa? Yang salah ngapa pula ibu ngapa? Tahu itu wudu itu ya. Ayo, siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Tak masuk akal kan? Tak masuk akal. Ngapa? Agama bukan agama ikut akal, tapi akal yang harus ikut agama. Kalau secara akal, yang kentut kan belakang. Yang harus dibasuh kan belakang. Tapi ngapa pula yang dibasuh muka? Ada hubungan apa? Nah, tapi kalau dimasuk-masukkan akal agak masuk ke akal. Yang kentut belakang tapi yang malu muka. Kecuali orang yang tak punya malu. Ada lagi orang bertanya, Ustaz, setan terbuat dari api. Enak dong, neraka dari api. Enak kan? Setan terbuat dari api, neraka dari api. Jadi kalau setan masuk neraka, enak tak panas. Ada. Nanya ke seorang kiai. Kiainya tak jawab. Kebetulan di samping kiai ada batu bata. Tahu batu bata? Kalau di Jawa banyak batu bata itu terbuat dari tanah, jadi warna merah untuk dinding-dinding. Kebetulan di samping kiai ada batu bata besar ini. Santri yang nanya tadi, enak kan? Api ketemu api tak panas, diambil tuh batu bata dilemparkan, pecah pala bocor. Enggak kiai, saya nanya betul-betul nggak boleh dilempar. Kau terbuat dari apa? Dari tanah. Ini batu bata terbuat dari apa? Tanah. Sakit tak tanah ketemu tanah? Sakit lah. Kayak gitulah sama.
Setan dari api, neraka dari api, tapi unsurnya beda, sakit. Bukan malah setan tak sakit masuk neraka. Ada santri degel, dia wudhu 100 kali. Wudhu, udah wudhu, selesai basuh kaki, wudhu lagi. Dihitung sampai 100. Ngapa kau wudhu 100? Enak, kalau batal sebuti, sak 99 ketetak. Walaupun kita wudhu 1000 kali, batal sebuti, batal sebut. Alhamdulillah pas setengah jam nih kajian fikih. Ada pertanyaan sebelum dilanjut ke kitab Al-Kabair, tasawuf, silakan. Kalau tidak ada, kita selesaikan dulu ya kitab tasawuf ya. Kitab Al-Kabair. Ini kitab Al-Kabair. Sikit-sikit ya, yang penting barokah. Ini kitab Al-Kabair yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Di sini. Banyak yang kita tak nyangka, yang kita kira itu dosa kecil, sebenarnya dosa besar. Banyak, ada sekitar 100 lebih, enggak nyampe ya. 70-an mungkin dosa besar. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Kemarin lanjutan kemarin tentang sholat, orang tua wajib merintahkan anaknya sholat. Waqad warada fil hadis, Nabi bersabda, innaman hafadha ala salawatil maktubat akramahullah ta'ala bi khamsi karamat. Orang yang rajin sholat berjamaah, sholat fardu 5 waktu rajin dilakukan, maka Allah akan berikan dia 5 kemuliaan. Ya, bersyukur orang yang rajin sholat. Ya, yang hadir majlis Allah rajin sholat ya. Yarfa anhu diqal ash. Yang rajin sholat apalagi berjamaah akan dihilangkan darinya kesempitan hidup. Yang banyak utang rajin sholat berjamaah, insya Allah utangnya lunas. Yang dagangannya tak laku rajin sholat berjamaah, insya Allah dagangannya laku. Makanya usahakan sholat berjamaah. Kalau perempuan afdolnya sholat bukan di masjid. Laki-laki afdolnya berjamaah ke masjid. Kalau perempuan afdolnya berjamaah ke rumah, di rumah cari anaknya. Kecuali perempuan boleh pak sholat berjamaah ke masjid, tapi dengan syarat amnul fitnah, aman dari fitnah, tak ada berdandan, tak ada cantik-cantik, tak berwangi-wangi. Ini cuma ke masjid pun ya Allah, banyak perempuan sekarang mohon maaf, tidak semua ya. Kalau orang zaman dulu masih kecil, pergi ke pasar, dia pakai baju apa adanya ya, pakai daster berangkat koyak-koyak. Sekarang pergi ke pasar, beli ikan asin kayak pergi kawinan, betul bu? Cantik ya. Beli ikan asin, beli tempe, betul kan? Berangkat wangi berangkat. Satu pasar cium wangi dia. Ya, udah wangi, nyampe ke rumah wanginya hilang, sisa bau ikan kembung, suaminya dapat bau itu. Terus, yang kedua, orang yang rajin sholat berjamaah, wa adabul qabr, diselamatkan dari siksa kubur. Wa yu'ti kitabahu biyaminih. Nanti rapotnya, jadi kita ini ada bagi rapot bu. Jadi ibu yang tak pernah sekolah, tenang ya kan apa yang tak pernah sekolah, tak punya rapot, tak punya ijazah, tenang. Nanti di akhirat bagi rapot. Orang yang rajin sholat berjamaah, rapotnya dibagikan sebelah kanan. Yang rajin sholat, yang tak sholat sebelah kiri. Artinya kalau sebelah kiri itu pasti ahli neraka. Mudah-mudahan kita semua nanti dibagikan di sebelah kanan. Sebelah kanan pun terbagi bu. Ada yang langsung diberi kena malaikat. Ya sampai senyum lagi malaikat. Namanya Wati. Nah bunyi Wati. Ada juga. Tidak. Orang bunyi be. Ada lagi dikerjakan oleh malaikat, diberi kanan, cuma baru diberi. Itu artinya mana? Itu calon-calon nggak masuk neraka, cuma tak lama. Mau masuk tak lama. 1 hari mau nak masuk neraka 1 hari. Tahu nggak? 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu 1 hari. Gimana kalau kita disiksa neraka 1 tahun? Berapa miliar triliun ya? Terus orang yang rajin sholat berjamaah, wa yamuru ala sirati kal barqil khatib, dia melewati sirat jembatan itu seperti kilat, secepat kilat. Jadi kita semua pasti akan melewati jembatan tersebut. Jembatan tersebut disebut siratal mustaqim, lebih tajam dari benda apapun yang paling tajam yang ada di dunia. Paling tajam silet, lebih tajam dari silet. Kita akan melewati tersebut. Enggak pakai sendal, Bu. Ada orang lewatnya ini di sini nih mahsyar, ini jembatan, di bawah neraka, 7 lapis neraka, paling dasar jahanam. Di seberang surga ada 8 pintu surga. Jadi kalau kita selamat, ada orang secepat kilat, nyampe. Ada juga sekejap mata, nyampe ke surga. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang bergelantungan, tapi selamat.
Sangat bahkan lebih banyak lagi yang tercemplung ke dalam neraka. Naudzubillah. Makanya kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur, sedikit sekali hambaku yang masuk surga, tidak banyak. Tapi selama kita meninggal dalam keadaan Islam, ya, selama masih Islam, masih nyebutkan nama Allah, masih percaya bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Allah, ya tetap pasti akan masuk surga. Ya cuma kayak baju kotor lah Bu ya. Baju kita kotor nih, banyak getah rambutan, getah manggis. Bisa tak langsung masuk lemari, bau lagi? Tak mungkin kan? Rendam lo. Tambah banyak getah, tambah lama rendam. Beri kaporit, beri clean. Udah direndam nih, cek neraka dia. Cek badan kita nih baju. Udah rendam, masuk, ada cuci digosok-gosok dengan malaikat. Dia itu sikat lagi. Bayangkan sekarang, ini badan kita cek nih. Saya bayangkan baju. Udah itu dibilas. Lihat anak malaikat, dilihat masih banyak getah rambutan nih. Ini nyuri manggis lagi, ini banyak. Rendam lagi malaikat, dipakung, disikat lagi. Udah itu dibilas, dijemur. Udah dijemur, belum masuk lemari, setrika. Gimana badan sini? Setrika badan kita nih. Udah setrika, belum. Dilipat kretek. Tulang-tulang hancur semua. Baru masuk lemari. Mudah-mudahan kita semua langsung masuk lemari ya. Kayaknya Ipa kalau masuk surga, Pak. Saya bilang ke Habib Toha, Habib, kalau Habib masuk surga, saya masuk neraka, jangan tak noleh ke belakang, saya tarik sarung ini, Beb. Apa kata Beb? Jangan kor-kor dari terjatuh, saya lepas sarung aku katanya. Ya. Ya, terus apalagi yang diberikan orang yang rajin sholat, yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang rajin sholat akan masuk surga bighairi hisab, tanpa ada pertanyaan. Yang ngeri ini Bu, ya ngeri ini kita semua ini pasti akan dihisab. Bukan bisa dulu tak ada. Dihisab itu akan ditanya, ditimbang, ditanya. Mulut kita, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita sekarang, ibu kita mulut kita bisa ngomong sekarang kan. Nanti di akhirat mulut kita tak bisa ngomong. Tangan kita yang ngomong. Mulut kita pertama ngomong lo bual. Ya, Allah bertanya, malaikat bertanya, kau pernah nak main judi slot? Tak pernah. Kata tangan ngomong. Mulut langsung terkunci. Kata ngomong, apa pula tak pernah? Kemarin kau tuh yang di warung kopi kamu itu. Ya, tak bisa ngomong. Ya. Ngomong semua malaikat. Tapi orang yang rajin sholat apalagi berjemaah akan masuk surga tanpa ada pertanyaan. Wa yu'ti terus wa man tahaw, ini hati-hati, yang enteng sholat. Dia sholat tapi suka ngentengkan waktu. Hati-hati ya. Sholat duhur jam 12. Tapi dia sholat nanti setengah 3. Tiap hari gitu, sering bahkan. Hati-hati. Apalagi yang tak sholat, ini yang ngentengkan nih. Wa man tahawa nabiha. Barang siapa yang ngentengkan sholat, dia sholat tapi ngentengkan waktunya. Aqabahullah bi khamsi asyara uqubah, 15 siksaan dia. Ya. Fit dunya wa thalathun indal maut wa thalathun bil qabar wa thalathun inda uruj bin al qabar. Di antaranya yunzaul barakah min umri. Umurnya oleh Allah diangkat barokahnya. Sekarang nih kata orang Arab mengatakan zamanuna ka ahlihi wa ahluhu kama tara wa sayruna ka sayrihi wa sayruhu ilal wara. Artinya, zaman dari Nabi Adam sampai sekarang tetap tidak berubah. Satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. Dari zaman Nabi Adam satu hari satu malam 24 jam sampai sekarang satu hari satu malam berapa? 24 jam, tidak berubah. Zamannya tidak berubah. Yang berubah siapa? Manusianya. Saya tanya Bu, ibu ketika dulu masih kecil-kecil, nunggu lebaran lama tak? Nunggu Ramadan lama tak? Nah, sekarang tak terasa. Bulan puasa lagi. Jumat ketemu Jumat sekarang. Jumat lagi. Ini majelis syatiri. Majelis lagi. Coba dulu. Kenapa sekarang kok waktu kita tidak berkah, umur kita tidak berkah? Karena tadi banyaknya dosa-dosa yang dilakukan, makanya waktu tidak berkah. Makanya ayo biar berkah, sholat berjamaah, sholat di awal waktu, jangan dientengkan. Kecuali kalau darurat, contoh darurat, umpamanya ya kayak kita terlambat, mobil mogok apa mau sholat, itu bisa darurat. Terus apalagi siksaannya, yamhisi ma'salihin min wajhi, hilang wajahnya nih, cahaya wajahnya hilang. Maksudnya nampak walaupun dia cantik putih, ya cantik putih tapi tak nampak, kecantikannya tak nampak. Makanya kalau wali kelas tinggi ini itu bisa nampak. Ya, wali kelas. Jadi ada santri Abu Yamaliki, ini cerita ya. Jadi Abu Yamaliki itu santrinya ada yang mukim tidak banyak, kurang lebih 30-an orang. Ada juga yang ngontrak
ngontrak nanti taklim nih ke Buya Maliki. Ini cerita, Ustadz saya cerita, ada 2 santri yang ngontrak. Dia ini mau berangkat taklim ke Buya Maliki. Di tengah jalan ngeliat cewek. Bilang kok, cantik cewek itu kata dia. Sekali nyampe di pintu masuk, dia ingat astagfirullahaladzim, tadi kita ngurat cewek, nanti kena Buya Maliki kita dibaca nih, dikasap nih. Tahu beliau nanti kau ngurat cewek ya. Apa kata kawan saya? Tenang. Ya, kata ulama, biar wali-wali tak bisa baca kita wudu. Kalau kita wudu, dia tak bisa baca. Terketutup dia. Wudu lah mereka berdua nih. Masuk rumah Buya Maliki, ini orang ramai penuh nih, dia duduk belakang. Masya Allah Buya Maliki, tidak langsung beritahu. Buya Maliki bilang gini, kalau wali kelas 3, kata beliau, kalau wali kelas 3, kau wudu tidak bisa baca. Tidak bisa. Baca isi hati apa kau lakukan tak bisa. Tapi kalau wali kelas tinggi, wudu 1 laut pun habis tetap terbaca. Kau ngurat cewek kata dia. Tapi tak bilang orang, nunduk ini berdua. Ini wali kelas tinggi. Terus di sini juga ada wali. Pontianak kemarin menang wali kota. Pak Edi Kamtono bahasan itu wali itu. Terus apalagi kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu alaih. Semua amal-amal, puasanya, sedekahnya, ya, yang malas sholat ini atau sholat ngundur-ngundur waktu tidak diterima oleh Allah. Selanjutnya la yarfa'lahu doa ila sama, doanya tidak diterima. Laisa lahu haddun doa salihin, tidak dapat bagian dari doa orang-orang yang soleh. Terus ketika dia mati nanti fa innahu yamutu dalilan, mati dalam keadaan suul khatimah, matinya mati jelek. Hati-hati orang yang ngentengkan salat, matinya suul khatimah, termasuk juga azan. Kalau ibu dengar azan sengaja ndak jawab, matinya suul khatimah kata Nabi. Mati suul khatimah, mati jelek. Alhamdulillah, mati tengah selingkuh. Umpamanya ya, mati tengah main judi slot, pokoknya mati tak bagus, mati tak bagus lah intinya. Mati tak bagus. Makanya kalau dengar azan jawab, Bu. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh enggak gini? Kita enggak jawab, tapi jawabnya nanti borongan. Contoh ibu sibuk nih, betul-betul sibuk. Ya, tak bisa sibuk karena dapat telepon nih. Yang telepon bos kita. Proyek agak nimba membuk ya. Kalau dimatikan putus di proyek, tak apa-apa lanjut. Selesai orang azan, ibu jawab borongan. Jawabnya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Boleh. Boleh juga jawab dalam hati. Ibu berak di WC. Ya, dengar azan, jawab dalam hati. Allahu Akbar, pakai mulut tak boleh dalam WC. Terus nih orang yang mengentengkan salat lagi, yusallit alaihi fi qabri Thuban. Nanti orang yang enteng salat, malas salat atau suka ngundur-ngundur waktu, di kuburannya ada Thubannya, ular. Ismuhu Syuja'ul Aqrab. Namanya ular Syuja' Aqrab. Ya kayak kobra lagi tuh ya. Matanya ainahu min narin, matanya dari api. Wa atfaruhu min hadidin, kukunya. Jadi ularnya nanti yang bagi orang yang tak sholat, ularnya ada kaki, Bu. Kayak naga. Kakinya nih berkuku. Kukunya tahu panjangnya, Bu? Panjang kukunya tulu kulli dufrin masiratu yaumin. Panjang satu kuku perjalanan sehari semalam. Kalau kita jalan kaki sehari semalam nyampe mana lah? Si gawang lah ya. Nah, panjang kukunya 1 hari 1 malam perjalanannya. Berarti kalau kita kena kukunya gini, itu pelan ya, ular langsung hancur gitu. Itu makanya jangan enteng-enteng ya. Kalau dengar yang orang bagus tuh, orang bagus dengar azan, sholat. Tapi Ustaz saya masih Pak Ustaz, masih bau bawang nih. Sholat bau bawang sah, yang tak sah kalau najis, bawang kan tak najis. Nggak apa-apa sholat masih bau badan, wudu sholat. Jangan dientengkan. Matikan kompor. Ya, kecuali kalau memang ada masakan yang kalau dimatikan dibengkak. Contohnya mie. Jangan matikan, selesaikan dulu masak mie. Kalau matikan dulu, sholat dulu, kembang tuh mie. Selesaikan dong. Maksudnya ya yang tak terlambat banyak lah ya sholatnya ya. Terus.
idza kana yaumal qiyamah, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagi orang yang malas salat ya atau mengentengkan waktu salat, Sayyidina Allah bin Abbas meriwayatkan qol idza kana yaumal qiyamah. Ini bagi orang yang tidak salat. Nanti ketika datang hari kiamat, yu'ta bir rajul, datang orang laki-laki, fayuqaf baina yadayillah azza wajal. Lalu dia berdiri di hadapan Allah. Fayamur bihi lannar. Kata Allah, masuk neraka. Masuk, kata Allah. Fayaqul, lalu dia berkata, ya Rabb, ya Allah, limadha, ngapa saya masuk neraka? Fayaqulullah, apa kata Allah? Litahhiris salat an awqatiha. Karena kau suka ngundur waktu salat. Jadi ada orang kata Allah, masuk neraka kau. Loh, ngapa saya masuk neraka? Saya rajin salat ya Allah. Tak pernah saya alpa sholat terus. Betul kau rajin sholat, tapi kau tetap masuk neraka. Ngapa ya Allah? Kau suka ngundur waktu. Sholat duhur jam 3 kurang seperempat, hampir habis waktu 15 menit baru kau sholat. Sholat asar sama menit. Sholat maghrib sama 10 menit. Nih kau masuk neraka walaupun kau sholat. Makanya hati-hati ya, jangan mundur waktu. An Rasulillah, diriwayatkan dari Nabi bersabda, Gal yauman li ashabi, suatu hari Nabi bersabda kepada sahabatnya, Allahumma la tada' fina syaqiyan wala mahruman. Ya Allah, jangan biarkan kami celaka wala mahruman, kau haramkan untuk masuk surga. Tsumma gal, lalu Nabi bersabda, atadrun manis syaqil muhrim. Apakah kamu tahu siapa orang yang celaka, yang diharamkan masuk neraka? Galu, sahabat bertanya, man huwa ya Rasulullah? Siapa tuh Nabi? Yang orang celaka yang diharamkan masuk surga siapa? Gal tarikus sholat. Nabi bersabda, orang yang meninggalkan sholat. Suatu hari ini ada kisah ya untuk penyemangat kita. Ruwiya, diceritakan. Annam ru'atan min Bani Israel. Ada seorang perempuan dari Bani Israel. Ja'at ila Musa, datang ke Nabi Musa. Lalu faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, Nabi Musa, inni adnabtu dzamban aziman. Nabi Musa, saya ini buat dosa besar sekali, dosa saya. Faqad tubtu minhu ila Allah. Cuma saya sudah tobat. Saya tak mau ngulang lagi, jerak saya. Fatullah ayaghfira li dzambi wa atubu alayya. Nabi Musa, tolonglah, saya sudah tobat. Sampean kan Nabi, tolonglah doakan kepada Allah biar Allah ngampuni dosa saya, karena doa Nabi itu pasti kabul. Apa kata Nabi Musa? Faqala laha Musa alaihissalam, wa ma dzambuk? Tunggulah, kau minta doaku, kau buat dosa apa? Kata si perempuan tadi, galat, dia berkata, ya Nabi Allah, Nabi Musa, inni zina itu, aku berzina. Wa waladtu waladan, udah berzina aku hamil. Udah hamil aku beranak. Langsung fakotal tuh aku bunuh anakku. Bala. Udah berzina, anaknya lahir dibunuh. 2 dosa besar. Faqala laha Musa, Nabi Musa berkata, ruji ya fajr, keluar kau pelacur, kata dia. Marah Nabi Musa. Keluar kau. Kau minta doa ke aku. Tahu tak kau, kata Nabi Musa? Cepat kau keluar. La tanzil nar minas sama. Suatu hari kau Nabi Syomik. Cepat kau keluar sana, keluar. Nanti Allah murka, aku pun kena ini yang tak. Gara-gara kau ada di sini, semua kena nih. Sana kau. Dimarah. Lalu apa? Faharajat minhu. Faharajat min indih mungkasatal galab. Keluarlah si perempuan tersebut dengan hati yang pecah. Dengan sedih, dengan galau, nangis. Si perempuan itu tak ada harapan. Ya, udah nak bunuh diri dah dia. Lalu datang malaikat. Fanazalah Jibril. Malaikat Jibril turun. Musa. Ya, apa kata malaikat Jibril? Musa, kau nih Allah ngampuni semua dosa. Ngapa pula kau ngusir orang nak bertobat? Apa kata Nabi Musa? Qala Musa, ya Jibril. Bukan. Malaikat Jibril bilang gini, 5 rodat tataiba ya Musa. Musa, ngapa kau nolak dia? Ngapa kau ngusir dia? Padahal dia mau bertobat, dia udah bertobat, ngapa kau usir? Ama wajadta syarran minha. Musa, kau tahu enggak? Ada lebih besar dari dosa dia nih. Dia berzina, dia bunuh orang. Ada lebih besar dari dosa dia. Nanya Nabi Musa, wa ma huwa Jibril? Apa dosa tersebut yang lebih besar? Ya, apa kata malaikat Jibril? Tarikus sholah amidan muta'ammidan. Orang yang tak sholat dengan sengaja, itu dosanya lebih besar dari berzina dan bunuh orang. Bahkan hadis Nabi, man tarakas sholah muta'ammidan faqad kafara billahi jiharan. Al-hadits kama qala. Yang artinya, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia udah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Terus, ada satu terakhir, ada satu lagi kisah. An ba'dis salaf. Ini pengingat kita nih. Ini orang yang mati di kuburan nih. Ada diceritakan dari sebagian ulama. Suatu hari ada seorang ulama ata uhtan lahu matat. Datang ke
kakak perempuan dia meninggal dunia, melayat lah nih adiknya ini ulama. Fasakata kisun minhu fihi malun fi qabriha. Ketika dikubur ada satu kantong isinya emas duit, tak sengaja terjatuh di kuburannya, termasuk kuburan, sampai dikubur tuh, sampai ditutup, tak ada orang tahu. Akhirnya walau falam yas'ur biha adun, nggak ada orang sadar ada duit 1 kilo emas masuk ke kubur, tak tahu. Hatta saraf an qabriha, sampai semua balik rumah masing-masing. Tsumma dzakarahu, lalu ingat kata si ulama ini, duitnya si ulama tadi nih. Jadi ketika dia melayat ngantar kakaknya meninggal di kuburan, dia ini punya duit 1 kantong emas, tak sadar terjatuh ke kuburan, tertutup, tak tahu dia. Ketika balik ke rumah kakak, mana duit aku ya? Ya, ada orang bilang kayaknya terjatuh lah kuburan. Tadi aku lihat ada kantong, aku tak tahu, mungkin digigir tanah, plastik. Balik nih abang, adik nih yang si ulama balik. Dibalik, dibongkarlah kuburan itu, ambil duit dia. Emas kilo bu, ibu membiarkan ke? Mau sekilo baru punya segini apa gaya dah, baru punya gelang 3 ya Nabi salam gitu. Kalau bobo kalau orang normal tak ada gila pakai kalung simpan dalam kerudung, itu kalau orang normal. Berarti kalau disimpan di luar kerudung akhirnya dibongkarlah. Fana basyahu ba'da man sarafan nas, langsung dibongkar nih kuburannya. Fawajadal gabar yas'alu alaiha nar. Ketika dibongkar tuh kuburan, baru digali, keluar api. Keluar api. Padahal baru hitungan menit, keluar api. Terkejut nih abang. Ya, keluar api. Faraddat turab alaiha wa raja ila ummih bakian hasinan. Lalu cepat-cepat ditutup. Balik dia ke rumah bilang ke emaknya. Umi, kata dia. Ya ummah, umi. Apa nih? Ahbirini an uhti wa makana ta'mal. Umi, dia ini kebetulan tak diam dengan emaknya, kakaknya diam dengan emak. Umi, ngapa pula apa yang terjadi? Apa yang kakak kerjakan ketika hidup? Qalat wa ma su'alak anha. Ngapa kau nanya gini kata emaknya? Qala ya ummi ra'aitu qabraha yasta'il 'alaiha naron. Aku baru tadi gali kuburannya, langsung meledak keluar api, berkobar-kobar. Apa kata emaknya? Faqala, emaknya berkata, fabakat, emaknya menangis. Wa qalat, dan berkata, ya waladi, kanat uhtuk tatahawan bis shalah. Ketahuilah, kakak kau tuh enteng solat. Wa yu'akhiruha an waqtiha. Nih dengarkan, yang suka ngenteng-ngentengkan waktu, mundur-mundur waktu. Ya, wa yu'akhiruha an waqtiha. Dia suka ngundur-ngundur waktu. Duhur tuh jam 12 sampai jam 3. Dia solat duhur nanti saat 10 menit baru dia solat. Ya, dia gara-gara itu. Padahal kakaknya rajin solat, cuma suka ngentengkan waktu. Di neraka, dia dibakar dalam kuburannya. Fahadha haluman, dijelaskan lagi. Ini keadaan orang yu'akhirus sholat an waqtiha, yang mengundur-undur waktu sholat. Fakaifa haluman la yusalli, bagaimana dengan orang yang tak sholat sama sekali? Padahal ini perempuan sholat bu, cuma suka ngundur-ngundur waktu, di kuburannya dibakar. Bagaimana dengan orang sana yang tak sholat, orang luar sana? Kayak apa sisanya? Makanya ayo, ya, yang suka ngundur-ngundur sholat, ayo mulai sekarang berubah. Biar ada perubahan. Apa gunanya ikut pengajian kalau tak diamalkan? Ya, kita ikut pengajian kan biar diamalkan ya. Baik, sisa 10 menit lagi, jam 8:30. Ada pertanyaan silakan. Pertanyaan bebas tentang bab ini atau permasalahan yang lain dipersilakan. Silakan. Menjawab orang azan itu kan wajib. Jadi diperbolehkan di dalam WC, tapi tidak dilapatkan dengan lisan. Jadi kalau kita punya rutinan misalnya weekend itu boleh tidak di dalam WC Ustaz? Rutinan apa? Misalnya kita baca selawat. Oh gitu, boleh. Baik. Apakah umpama dalam WC nih, kita di WC, kita punya rutinan baca selawat, tapi kita baca pakai hati, boleh. Baca Al-Quran pakai hati, boleh. Cuma pahalanya tidak sebanyak pakai mulut. Ya, kalau kita pakai mulut, pahalanya mulut dapat, kuping dapat. Kalau pakai hati tidak dapat. Ya, kalau pakai mulut dapat, kuping dapat, hati dapat. Kalau pakai hati cuma hati dapat, mulut tak dapat, kuping tak dapat. Ya, tapi kalau boleh kalau darurat tadi di WC. Tapi kalau tidak darurat jangan. Ya, kalau amalan-amalan kita pakai mulut, biar pakai nyaringkan, biar mulut dapat, kuping dapat, hati dapat. Makanya
lebih bagus walaupun udah apal Yasin, lebih bagus pakai Quran. Ngapa? Biar mata pun dapat pahala. Jadi kalau kita apal Yasin tak pakai Quran nih, yang dapat pahala mulut, kuping, hati. Mata enggak. Tapi kalau kita pakai Yasin, ya tetap mata pun dapat pahala. Nah, kadang-kadang kan dia agak Jawa-Jawa, biar terlihat dia hebat apal gitu. Yasin gitu dia. Padahal dia bukan apal dari Al-Qur'an, apal pakai yang tulisan Latin Indonesia tuh. Yasin kata dia. Bukan ngapal kan langsung. Baik, Bu ya, ada lagi silakan. Mas, kalau misalnya WC-nya terkait dengan kamar mandinya Bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Yang makruh wudu kalau WC-nya gabung dengan tempat apa tuh? Kamar mandi dengan WC. Kayak di rumah saya ini. Ya, rumah saya ini kan ya karena tanah saya ini kan kecil, tidak bisa dipisah. Di dalamnya langsung WC. Ya, tidak bisa. Jadi gimana yang makruh kalau dalamnya ada WC. Tapi kalau WC kadang-kadang berpisah. Dibagi dua. Ini tempat berak, ini tempat mandi. Nah, kalau tempat mandi itu masih boleh. Yang tidak boleh itu tempat berak. Tempat mandi boleh. selawat di tempat WC kamar mandi. Iya. Wudu di situ juga tidak was-was, tidak datangkan was-was karena bukan WC tempat berak. Tapi syaratnya harus jangan najis dulu, siram dulu di bawah-bawah tuh. Ya, biar tambah berkah. Sholat boleh tidak sholat di kamar mandi? Ayo saya mau tanya nih. Apa hukumnya sholat di kamar mandi? Bukan kamar mandi ada tempat tai, tak boleh, haram. Kan kita ngucap bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Yang tak ada tainya. Bak ya apa tuh? Boleh tak? Boleh, hukumnya makruh. Makruh tak bagus tempatnya ya. Ya. Baik, ada lagi silakan. Ya di belakang di luar boleh yang di luar, jangan malu. Ayo. Ustaz, saya mau nanya. Oh, boleh. Begini Pak Ustaz, kan misalnya ada orang meninggal, lalu anaknya nih menangis, apa benar air matanya nggak boleh kena sama ayat Pak Ustaz? Oh iya. Ini pertanyaan orang zaman dulu nih. Kalau orang tua meninggal, anaknya tak boleh nangis, air mata tak boleh kena orang tua. Nanti jadi hantu bangkit gitu. Ada kalau ada kucing, awas, jangan sampai belangkah, bisa jadi hantu bangkit. Gimana betul? Enggak betul, salah. Ya cuma kucing memang tak boleh lah, ada kucing dekat-dekat. Maksudnya biar tak terberas itu, tak kencing apa. Ya bukan karena kalau nanti kucing belangkah, ada kucing belangkah nanti jadi hantu kata dia. Ada lagi nih, adat yang tak betul nih dalam Islam tak ada. Masih ada di Pontianak, cuma jarang. Kalau nanti kerandanya keluar, anaknya nyelonong di nyut, ada tuh kan? Nih, itu enggak ada dalam kitab, enggak ada dalil itu, enggak ada. Jangan dilakukan. Yang ibu yang anggota majelis tahu saya ikut-ikutan. Ya. Nah, coba kadang-kadang tuh yang tua-tua tuh ribut, kau nih, kau bahaya kok. Ya, tapi anak kita mau ikut-ikut daripada jadi fitnah, kita dibenci kena itu tua-tua kan, diomel, enggak apa-apa ikut pun boleh, cuma enggak dapat pahala, enggak ada sunnahnya enggak. Ya, enggak ada sunnahnya, enggak dapat pahala. Nah, cuma kalau kita anak udah ikut majelis, ya udah enggak usah. Ya enggak usah. Ada lagi biasa kalau nak berangkat, nih biasa, nak daftar anggota dewan atau nak berangkat jauh, emaknya suruh ngangkang dilewat bawah emak. Ada enggak? Emak ngangkang, dibawa lewat bawah emaknya. Enggak ada tuh, enggak ada dalam Islam, enggak ada. Saya haji berangkat ke Hadramut mondok ke Dalwaku Umi enggak ada lewat nyelodong. Enggak ada. Satu yang orang tuanya keliling-keliling dia itu. Iya. Di bawahnya tuh pakai beras kuning kabur. Enggak ada, tapi selama boleh al-adah muhakkamah kata kaidah fikih. Adat itu boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kayak boleh lewat di bawah emak kita ngangkang lewat bawahnya, itu kan tidak apa-apa, boleh, tidak haram, boleh silakan, cuma tidak dapat pahala. Ya, cuma boleh. Ada lagi biasa kalau zaman dulu ada orang kawin injak-injak telur sampai pecah, itu tak boleh. Kenapa? Mubazir. Jadi gimana caranya? Boleh tetap injak telur, boleh tetap, jangan dihapus, tetap boleh. Cuma telurnya simpan di mangkok basuh lo tai itu. Ya. Udah itu kakinya dibasuh bersih-bersih. Baru itu pinjak telur, habis itu goreng, boleh. Makanya hati-hati yang suka makan martabak. Jangan suka-suka makan martabak tuh ya. Martabak coba lihat telur tuh. Kadang-kadang masih ada tai, tek dipecah, makanya lemah. Lemah martabak tuh. Tai campur telur. Telur campur tai kan? Jadi enggak ada Bu ya.
Cuma kalau ada orang yang meninggal, boleh nangis. Nabi Muhammad menangis. Ketika putra beliau, Sayyidina Qasim meninggal, istri beliau, Sayyidah Khadijah meninggal, paman beliau, Sayyidina Hamzah. Makanya pada tahun itu disebut Yaumul Hazan. Tahun kesedihan. Karena 1 tahun Nabi kehilangan 2 orang yang sangat dicintai. Yang pertama istri beliau Siti Khadijah. Yang kedua paman beliau Sayyidina Hamzah. Bahkan Sayyidina Hamzah meninggalnya sangat menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Kena Hindun. Hindun nyuruh si Wahsy, singkat cerita, suruh bunuh paman Nabi. Setelah dibunuh, karena dulu ketika perang Sayyidina Hamzah bunuh suami Hindun. Hindun belum masuk Islam. Akhirnya ketika perang Uhud, balas dendam di Hindun. Siapa yang bisa bunuh Hamzah, kata dia, karena Hamzah telah bunuh suamiku, akan dapat hadiah kalau zaman sekarang puluhan miliar. Akhirnya si Wahsy semangat, dibunuh, ditikam dari belakang, meninggal paman Nabi. Diporak, dibelah dada paman Nabi Sayyidina. Seret, dibelah, dimakan hatinya. Tapi ketika dimakan mau ditelan muntah, tak bisa. Andaikan Hindun bisa nelan hati Sayyidina Hamzah, tidak akan dimakan oleh api neraka. Nabi sedih, nangis, Nabi nangis. Jadi artinya boleh nangis, yang tak boleh teriak-teriak, tidak boleh nangis suara sedikit, biasa wajar. Tapi kalau mati meninggal suaminya, aduh bang, aku tak ada kawan lagi bang, sedih. Dia dapat 7 hari berdandan cantik lagi, kawin lagi kan. Cintaku padamu sehidup semati ya. Sehidup semati, suaminya mati, nak pergi WC takut panggilan, bang antar mama ke WC, ngapa takut atuh bapak kau. Katanya cinta sehidup semati. Baik, ada lagi? Silakan dua pas penutup. Nanya saat Iya. menikahi orang yang sedang hamil, mengambilnya untuk